Jika di Indonesia kita banyak berhadapan dengan kasus-kasus kebencian atas nama agama, di Amerika kini marak terjadi kekerasan akibat kebencian pada warga keturunan Asia. Sejak pandemi terjadi di awal tahun 2020, aksi kejahatan terhadap warga keturunan Asia di Amerika meningkat tajam hingga mencapai 150%. Mereka mengalami kekerasan fisik, verbal, bahkan ada yang dibunuh. Saya mengundang mereka narasumber yang akan berbicara, tapi sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Asian lives matter. Asian lives matter. Black lives matter. Protes besar terjadi di kota-kota di hampir seluruh Amerika Serikat dalam sepekan terakhir akibat gelombang kekerasan yang menyedihkan terhadap orang-orang Asia di negeri Paman Sam ini. Banyak dari pengunjuk rasa merupakan anak-anak muda yang marah karena orang tua dan kakek nenek mereka termasuk di antara sasaran rentan serangan keji tersebut. Decided to come here today because our people are getting killed for no reason. And in the media, they're not even calling it a racial hate crime. It's like, we don't matter. And that's not true. That makes no sense. The attack that we've been getting on our community, Asians in general, our seniors, our parents, our coworkers, our friends, that's not okay. Puncak kemarahan warga keturunan Asia ini semakin dipicu akibat peristiwa penembakan di panti pijat dan spa di kota Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat pada 18 Maret pukul 5 sore waktu setempat oleh pria berusia 21 tahun bernama Robert Aaron Long. Akibat penembakan itu, 8 orang tewas, di mana 6 orang merupakan perempuan keturunan Asia. Selang 3 hari pasca penembakan di Atlanta, 2 remaja warga negara Indonesia dilaporkan mengalami kekerasan saat sedang menunggu kereta di stasiun City Hall, Philadelphia, Amerika pada Minggu 21 Maret. Kepada NBC, kedua korban mengatakan saat menunggu kereta, tiba-tiba sekelompok remaja lain datang dengan mengucapkan kata-kata kasar dan menampar wajah mereka. Salah satu korban meyakini serangan tersebut bermotif rasial karena ada sekitar 15 hingga 20 orang di stasiun itu, tetapi hanya mereka yang diserang. Berdasarkan data yang dirilis Forum Pelaporan Stop AAPI Hate, sebanyak hampir 3.800 insiden dilaporkan dalam 1 tahun selama pandemi. Riset ini juga menemukan kaum wanita yang melaporkan insiden kebencian anti-Asia jumlahnya 2 kali lebih banyak daripada kaum pria. Sementara jenis kekerasan secara verbal menjadi hal yang paling sering dialami, yakni sebesar 68%. Big news. Good news. Menanggapi kekerasan rasial di negaranya, Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat berjanji tidak akan diam dan akan selalu tegas menentang kekerasan, kejahatan, kebencian, dan diskriminasi. For the last year, we've had people in positions of incredible power scapegoating Asian Americans. People with the biggest pulpits spreading this kind of hate. Ultimately, this is about who we are as a nation. This is about how we treat people with dignity and respect. Ungkapan rasa duka dan kampanye untuk menghentikan segala aksi kekerasan terhadap warga keturunan Asia juga disebarluaskan sejumlah selebriti Asia Amerika. Mereka menggemakan tagar Stop Asian Hate, hentikan kebencian terhadap orang Asia. Asians have been here since 1587. We are the fastest growing ethnicity in America, and whether we got here 400 years ago or 4, we are home. We're not going anywhere, and we need you to stand with us. Stop Asian hate. Stop Asian hate. Stop Asian hate. Bagaimana orang Asia bisa hidup tenang di Amerika di tengah kebencian
atau tingginya kebencian pada kelompok Asia di sana. Saya mengundang dan ingin mengundang para narasumber yang ada di Amerika untuk mendengar secara langsung kesaksian korban kekerasan akibat rasisme di Amerika. Sudah bersama saya ada Bapak Wiharta Lim dari Philadelphia, Amerika Serikat, dan Pendeta Lukas Kusuma yang merupakan tokoh masyarakat Asia Amerika di Bethany Miracle Center, Philadelphia, Amerika Serikat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya ke Pak Wiharta dulu. Pak Wiharta sudah ada di Amerika sejak 2005 dan di 2007 Anda mengalami kekerasan atau Anda diserang oleh kelompok yang Anda akui ini sebagai bentuk rasisme. Pak Wiharta bisa ceritakan pada kami apa yang terjadi pada Anda? Iya, waktu itu tahun 2007. Itu hari pertama saya pelayanan di Bethany, gereja Bethany Miracle Center. Waktu itu Natal, jam 5 sore, tanggal 23 Desember, saya masih ingat banget. Pikir rada ngantuk kan, saya pikir ya udahlah saya ke Starbucks minum kopi dulu gitu loh, biar pelayanan makin mantep ya kan. Ya udah saya ke Starbucks, saya beli kopi. Ya udah saya udah selesai beli, saya tinggal nunggu kopinya kan. Ambil meja paling depan, ya udah saya tunggu. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk ke dalam, tanpa basa-basi dia mengeluarkan sesuatu dari kantongan plastik kertas, lalu dia menghajar saya berkali-kali sampai saya rebah ke bawah. Saya hanya tangkis saja, tangkis. Pikir saya hanya dipukul kan, saya kalau dipukul mah saya sudah biasa lah, di Indonesia juga udah sering kan dipukul. Ya udah selesai dipukul dia langsung pergi, meninggalkan saya begitu saja. Ada banyak orang nggak di sana Pak Wi? Iya. Banyak orang nggak di sana? Banyak, kurang lebih ada sekitar 11 orang. Ada yang memberikan karyawan. bantuan pada Anda Pak Wi? Tidak ada satupun yang memberikan bantuan pada saya waktu itu, waktu saya diserang. Ya, karena ini mengingatkan saya pada peristiwa yang juga terjadi di New York, di sebuah daerah di mana itu gedung yang bagus, harusnya security juga baik, seorang perempuan berusia 65 tahun, dia ditendang oleh seorang pria, dipukuli, dia meninggal. Ada orang-orang yang menyaksikan itu justru dari di balik gedung nutup pintu tanpa berusaha menolongnya. Apakah perasaan yang sama juga Anda alami beberapa tahun yang silam, melihat seorang perempuan Asia dipukuli, ditendang, dan tidak orang banyak melihat tapi tidak memberikan bantuan sedikit pun? Perasaan saya sama persis dengan wanita itu yang umur 65 tahun waktu dia diserang. Begitu banyak orang, tidak ada yang melerai, tidak ada yang berbuat apa-apa. Tapi setelah selesai saya dipukul dan orang yang pergi, ada akhirnya mencoba mengejar. Itu juga karyawan Starbucks. Yeah. Dan setelah selesai saya dipukul, saya pikir saya dipukul, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya mau minta tolong kan, saya mau ngomong sesuatu nggak bisa, saya nggak tahu kenapa. Seberapa parah Anda, Pak Wi? Hah? Seberapa parah waktu itu Anda dapat serangan? Wah, waktu itu saya nggak tahu kalau saya itu sudah ditusuk gitu berkali-kali. Jadi bibir saya itu terbelah dua gitu loh. Sampai saya tidak bisa berbicara. Karena waktu itu lagi ada kayak trauma gitu, jadi aku nggak berasa sakit sama sekali gitu loh. Cuman aku mau coba ngomong nggak bisa. Tahu-tahu darah banyak banget keluar dari muka saya kan. Saya coba mau minta tisu sampai ada orang yang lari ke belakang ketakutan melihat muka saya gitu loh. Ya udah akhirnya langsung polisi datang, ambulan datang, lalu dikatakan kalau paru-paru saya itu kolaps karena tertusuk oleh benda tajam. Saat itu saya waktu di Indonesia juga udah pernah dibacok orang, waktu itu dirampok kan motornya kan. Wah, itu aja cuma sekali gitu loh dibacok. Ini berkali-kali gitu loh. Muka saya, badan saya, sampai belakang saya. Berkali-kali. Wah, ini kayaknya udah waktunya nih. Tapi Anda saya udah shock kan. Iya, udah waktunya ini kayaknya. Ini bukan sekali, ini berkali-kali. Aduh, itu barang-barang yang saya pakai. Kan pakai jas, pakai sepatu, pakai celana
itu khusus buat pelayanan kan, itu semua saya pinjam dari adik ipar saya gitu loh. Itu baju perkawinannya dia gitu. Waduh, bolong-bolong gimana ini? Tapi itu jangan-jangan itu yang menyelamatkan Anda, Pak Wiharta? Ya, pokoknya sedih deh. Pokoknya waktu itu saya sendirian juga kan. Saya udah bilang sama teman saya 99% pasti datang lah pelayanan kan. Pastiin, kamu datang ya. Nggak nyangka kalau 0,01% itu akhirnya terjadi sama saya gitu loh. Sampai akhirnya selesai pelayanan, mereka semua mungkin 30-40 orang sepelayanan saya mencari saya di mana rumah sakit saya. Pak Wiharta, mereka datang tapi kan itu berdoa buat saya. Maaf, itu kan terjadi udah lama sekali. Bagaimana membuat ini tetap relevan? Bagaimana begitu yakin bahwa ini karena kebencian, karena rasisme, bukan karena kriminal biasa? Saya orang Asia satu-satunya pada saat di Starbucks itu. Dan nggak ada provokasi yang kita alami gitu loh pada saat itu juga. Saya hanya duduk saja di sana, diam, tidak melakukan apa-apa gitu, hanya menunggu kopi saya, tiba-tiba saya diserang tanpa sebab akibat. Saya pun tidak kenal sama dia. Saya pun tinggal rada kurang lebih setengah jam dari Starbucks itu, karena tempat saya pelayanan dengan tempat saya tinggal beda. Saya tinggal dekat sekolah kan, jadi setengah jam kurang lebih. Jadi saya nggak pernah ketemu sama tuh orang. Gitu. Ya. Saya ke pendeta Lukas Kusuma. Pak Lukas banyak mendampingi mereka orang-orang Asia, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika, yang saat ini juga berada dalam kecemasan tentang kebencian pada orang-orang Asia. Pertanyaan saya sebenarnya karena ada riset yang dikeluarkan bahwa orang Asia itu mendapat perlakuan kekerasan, intimidasi yang luar biasa, terutama di masa pandemi yang semakin tinggi. Tetapi orang Asia adalah masyarakat yang paling tidak ingin melapor ke polisi dibandingkan dengan Afro-American or Hispanic atau mereka dari Amerika Latin gitu. Kenapa orang Asia cenderung tidak mau melapor atas kekerasan yang terjadi pada dirinya? Ya, seringkali orang Asia merasa mereka takut atau malu ketika identitas mereka diketahui kalau mereka adalah korban daripada diskriminasi. Kenapa? Itu sebabnya. Kenapa harus malu kalau jadi korban? Ada budaya di mana mereka mencoba menutupi aib ya. Dan juga ada juga yang teman-teman yang masih bergumul tentang status mereka keimigrasian di Amerika. Sehingga terkadang mereka memilih amannya. Itu sebabnya kami menghimbau kepada semua warga, khususnya orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, terutama di kota Philadelphia, untuk berani untuk melaporkan dan juga memberitahu pada para ketua komunitas untuk kami bisa menolong segera. Ya, karena Pak Lukas kan di Philadelphia ya, dan ada kasus warga negara Indonesia yang diserang di sana, 2 orang warga negara Indonesia yang di sana, dan ternyata yang saya dengar adalah kasus itu di drop oleh polisi karena ini bukan racist based atau tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena rasisme, tetapi kenakalan juvenile, kenakalan anak remaja. Apakah contoh-contoh cara polisi memperlakukan orang Asia di Amerika, Indonesia misalnya seperti ini, membuat orang Indonesia, orang Asia di sana, ya udahlah kita nggak usah dilaporin lah, mau digebukin, mau diapain, toh polisinya juga nggak akan mendrop kasus ini dan mengatakan ini bukan soal rasisme, ini soal kenakalan remaja. Nah, itu sebabnya kami menyarankan dan mengimbau agar mereka seandainya setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, ada banyak organisasi-organisasi yang siap menolong. Seperti Asian American Pacific Islander itu juga akan berusaha membela hak daripada orang-orang Asia yang teraniaya. Ya, baik secara perkataan. Kembali kepada realitas yang kemarin dua orang Indonesia yang di Philadelphia kasusnya di-drop oleh polisi. Pak Pendeta, apakah Bapak puas dengan apa yang dilakukan oleh polisi? Mendrop kasus itu tidak dianggap sebagai kasus rasisme, tapi kenakalan remaja. Jelas saya sendiri juga tidak puas dengan kondisi tersebut. Itu sebabnya para tokoh-tokoh komunitas, terutama para pemimpin komunitas Indonesia, sedang berupaya untuk terus
memberikan pertolongan agar tercipta keadilan bagi warga kita yang teraniaya. Ya, seberapa mencemaskan sesungguhnya orang Indonesia atau yang dipandang sebagai ras Asia di sana, Pak Lukas? Ya, sebenarnya kasus daripada diskriminasi yang dialami terutama orang-orang Asia, terutama orang Indonesia di kota Philadelphia sudah cukup lama. Sejak saya tahun 2000 di Philadelphia sampai hari ini paling tidak saya membantu baik jemaat maupun yang bukan sudah ada 20 kasus lebih yang berat maupun yang ringan. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh Pak Wiharta Lim. Bagaimana sebenarnya kami orang Indonesia selalu berusaha untuk bisa berbaur dengan baik, tetapi terkadang mereka ada orang-orang yang tetap membenci karena dianggap mungkin tidak punya status atau dianggap tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik atau bahkan juga merebut pekerjaan mereka. Sehingga terjadi kecemburuan sosial. Ya, terakhir ini yang menambah bagaimana rasa kebencian itu berasal dan bertambah di saat pandemi. Kemudian mereka mempersepsikan bahwa dari Asia lah virus COVID itu datang. Ini yang dianggap berlipat ganda kebencian terhadap orang Asia. Pak Lukas, terima kasih. Tapi terakhir untuk Pak Wiharta, mengapa Anda tetap berani untuk melawan kebencian ini? Seperti yang saya tadi bilang, dengan pandemik ini justru memperparah sekali rasisme gitu loh, yang terjadi pada orang-orang Asia. Saya sedih sekali dengan kasus penembakan dan juga remaja yang baru-baru ini juga dipukul. Dan memang sepertinya sudah sejak lama sih untuk kasus-kasus rasis itu hanya ditutupi saja gitu loh, karena mungkin kalau mereka ada kasus rasis itu nama mereka jadi jelek gitu. Atau makanya pertanyaan saya ke Pak Wiharta, will you be brave and stand up? I will. That's why I speak out right now. Ya, tetap berani dan terus menyuarakan melawan kebencian. Pak Pendeta Lukas Kusuma, Pak Wiharta Lim, sebagai korban rasisme, Pak Pendeta Lukas Kusuma, tokoh masyarakat Asia Amerika di Philadelphia, terima kasih telah menceritakan pengalamannya pada saya dan untuk Pak Wi dan semua untuk warga negara Indonesia di sana. Be brave and stand up. Thank you. Terima kasih. Happy Easter for you guys. Bagaimana perjuangan orang-orang Asia untuk melawan kebencian rasisme yang terjadi di Amerika? Saya kembali saat lagi. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.